Halo penonton, kita ketemu lagi di sebuah acara pendidikan dan seperti acara ini pertama kali dibuat, saya juga kali ini mengundang Pak Epi S. Rahman. Halo Pak, Halo, kabar baik? baik. Oke, kita akan bicara tentang sesuatu yang kurang menyenangkan sebetulnya, Oh Pak ya, Epi. Jadi ya, gini, nih Pak Epi ini kebetulan buat penonton yang belum kenal, barangkali beliau adalah seorang pendiri ya, kemudian menjadi pembina dari sebuah sekolah di Depok bernama Tunas Global. betul. Dan bisa dibilang Pak Epi ini juga adalah salah seorang pegiat eh, keberagaman, pendidikan Iya, keberagaman. iya, iya. Oke. Nah, gini Pak ya, Ya, saya katakan kenapa kurang menyenangkan. Eh, saya sangat concern dengan dunia pendidikan dan kembali pada saat saya membaca-baca, saya menemukan fakta bahwa angka di PISA ya ya, Indonesia tuh sangat rendah. Ya. PISA itu buat penonton adalah Program for International Students Assessment. iya, Ya, sebuah program yang dibuat untuk mengukur ya kualitas lah, ya mengevaluasi kualitas pendidikan di berbagai negara. betul. Dan itu standarnya sampai 15 tahun, Pak ya. Iya, betul. Oke. Yang mengeluarkannya adalah, ini menarik nih, Organization for Economic Cooperation and Development. Betul. Jadi ini bukan sebuah lembaga Pendidikan internasional ya, bukan. sebuah lembaga ekonomi internasional. Ekonomi dan pembangunan. Dan pembangunan internasional. Nah mereka bikin studi setiap 3 tahunan kali ya. Iya, kita ikut. Dan Indonesia ikut di situ ya. Iya, walaupun bukan member tapi kita ikut. Oh, Indonesia bukan member. Belum member ya. Iya, tapi ikut dalam OECD itu negara-negara maju gitu kira-kira. Ada 38 kalau nggak salah. 38 negara. Iya. Oke, tapi barangkali yang standar Iya. ekonominya lebih maju barangkali ya di dunia yang ikut itu ada sekitar 80 untuk dievaluasi 80 negara. Yang dievaluasi 80 negara. Iya, jadi Indonesia sekarang posisinya kalau saya nggak salah untuk matematik 67 dari 80, lalu untuk sains 69 dari 80. 80. Itu agak menyedihkan. Yang lebih menyedihkan saya sebut sebuah data lain nih dari OECD yang dari PISA tahun 2023 ya. Yang dirilis 2023 ya. 2023. Hanya ini nggak enak ngomongnya. 18% dari our students ya yang menguasai pengetahuan dasar matematika. Oke. 18% ya penonton. Oke. 25% yang menguasai bahasa. Dan hanya 33% yang menguasai pengetahuan dasar sains. Itu yang menyebabkan saya rasa tadi Bapak sebut Indonesia itu cuma nomor 67 69 gitu ya. Dan 69. Ini buat saya tentu memprihatinkan. Buat semua ya, buat kita semua memprihatinkan. Seharusnya kita semua prihatin. Harus prihatin dong ya. Dan tentu orang akan bisa berdalih, ya tapi itu kan ukurannya seluruh Indonesia misalnya barangkali Pak ya. Jadi barangkali coba kalau studinya dilakukan hanya di Jakarta, mungkin lebih baik, mungkin ya. Tapi kan kita bicara Indonesia memang bukan cuma Jakarta. Betul. Kita bicara seluruh Indonesia. Dan angkanya serendah itu. Nah karena Bapak adalah seorang yang terlibat dalam dunia pendidikan, punya sekolah atau mendirikan sekolah. Saya mulai dengan pertanyaan yang sesederhana itu. Kalau menurut Bapak, kenapa? Apa yang sedang terjadi? Apa yang sudah terjadi selama ini sehingga angka Indonesia itu sedemikian rendah? Padahal kita sedang bersiap-siap katanya menuju masa Indonesia emas. Betul. Tahun 2045. Bisa tuh. Tapi saya nggak tanya bisanya. Saya mau tanya menurut Bapak sebagai seorang pendidik. Kenapa? Yang pertama kalau PISA yaitu mengukur 3 hal. Bahasa, matematik dan sains. Bahasa ditaruh di depan. Tidak di belakang. Karena bahasa adalah pokok daripada pemahaman selanjutnya. Oh ya? Iya. Bahasa adalah pokok dari pemahaman yang lain. Iya. Jadi matematika dan sains itu sebetulnya sesudah bahasa. Sesudah bahasa. Wow, oke. Karena bahasa seperti saya sampaikan sebelumnya itu sangat terkait dengan kemampuan berpikir kita. Jadi kalau bahasa kita lemah, ya untuk kesana itu sulit. Oh begitu. Berapa banyak kita sering dengar bahwa
Ya gue juga tahu, tapi gue nggak bisa, gue belum bilang. Gue mau bilang nggak tahu gimana. Ya, ya. Sering kita dengar, ya. Jadi bahasa itu nomor satu. Dan mohon maaf nih, ini dalam pandangan saya, bahasa kita bukan pengetahuan tata bahasa, tapi bahasa dalam pengertian seutuhnya. Kita itu sangat lemah. Kalau mau lihat kajian lagi ya, berapa banyak anak dan bahkan orang dewasa ya membaca sesuatu tapi tidak tahu artinya. Itu bahasa Indonesia sendiri? Untuk bahasa Indonesia sendiri. Karena bahasa itu adalah proses coding, decoding berpikir. Apa? Tolong dijelaskan, Pak. Contohnya sederhana aja. Bersih itu pangkal sehat. Kotor itu menimbulkan kerugian dan sebagainya. Itu kalimat. Ya. Tapi apakah orang kita paham sama kalimat itu? Jangan bilang paham, faktanya kelihatannya seperti orang nggak paham. Iya. Ya. Bersih pangkal sehat. Iya. Kotor itu pangkal bencana, pangkal penyakit. Semua orang tahu, di SD disampaikan oleh gurunya, nak jaga kebersihan, nak ini, ya, hemat pangkal kaya. Semua orang tahu. Tapi paham apa enggak? Enggak paham. Jadi jangan-jangan mereka adalah saudara kita sendiri, itu cuma sekedar kalimat, paham apa enggak? Jadi proses bahasa itu nomor satu. Dan saya sih berharap gitu akan ada ahli bahasa yang betul-betul terjun dalam merumuskan pendidikan. Karena bahasa adalah pengantar berpikir. Di Jepang itu kalau saya nggak salah ada 3.000 kosakata yang wajib dikuasai anak dalam 1 tahun. Anak nih SD begitu ya? Iya, pokoknya kosakata itu sangat penting. Pelajaran bahasa cucu saya di Perancis kelas 4 SD. Dia cerita soal kata kerja, kata benda dan sebagainya. Tapi kalimat yang dipakai bahwa inovasi dalam instrumen navigasi dilakukan oleh orang-orang terdahulu, bla bla bla. Sains, Bang. Kelas 4 SD. Dan bukan pelajaran sains, pelajaran bahasa. Instrumen, satu kata baru. Inovasi, navigasi. Itu anak kelas 4 harus sudah tahu. Oke. Bahasa Indonesia kita dalam menyusun kata kerja, kata hubungan dan sebagainya, tata bahasa yang dicontoh ibu di pasar sama kegiatan di sekolah. Iya. Bapak bekerja, ibu di pasar, ibu kerja di rumah. Iya. Jadi cerita-cerita yang harusnya disitulah sains mulai dikenalkan. Oke. Kalau ini ada yang lebih mengerikan lagi kalau data ini benar. Saya dapat dari Pak Gita Wirjawan itu. Beliau itu dalam salah satu ini pernah dapat riset di Perpustakaan Nasional. 30% orang membaca buku ekonomi. 30% sosial. 30% lagi hukum. Ya, sisanya sekitar 98% itu macam-macam. Yang membaca buku sains dan teknologi cuma 3%. Ini angka. Ya. Angka ini memberikan, kalau kita pahami, kalau kita berhasil codingnya, angka ini harusnya memberikan sesuatu sama kita. Ya, itu apa, Pak? Apa artinya? Artinya minat orang kepada sains sangat sedikit sekali. Kecil. 3%. Sekitar 3%. Buku-buku di situ yang dipinjam dan dibaca. Nggak usah jauh-jauh kemana-mana, kita datang aja ke perpustakaan, kita lihat. Yang dibaca buku apa sama masyarakat. Nah itulah minat mereka. Lalu kita telusuri lagi mungkin ya, kenapa minatnya rendah. Bahkan itu sudah jadi katakanlah stigma ya. Orang yang kalau anaknya mau sekolah tinggi, ibunya udah bilang aja susah nak. Wah kamu mah kayak begitu susah. Lama-lama itu jadi momok monster dan itu semua ekosistem pendidikan itu berpikirnya ke sana. Malah sekarang orang ya maaf ya. Anak-anak kalau ditanya mau jadi apa, TikToker katanya gitu. Iya, YouTuber. YouTuber. Nah, itu kan anak bukan nemu pemikirannya, hasil pendidikan.
siapa yang mendidik, ya nanti kita ngobrol siapa yang bertanggung jawab kira-kira. Tapi begitulah. Jadi harus diawali dengan kemampuan bahasa. Berbahasa yang baik, berbahasa yang dalam, berbahasa yang memberikan pemahaman. Kalau bahasa, orang tanya bahasa itu di kamus apa, guru bilang bahasa itu adalah alat komunikasi. Bagaimana dua orang atau dua kelompok itu menyampaikan pendapat. Bahasa adalah alat untuk mendapatkan pemahaman. Bahasa adalah untuk alat memberikan pemahaman. Ada lagi yang bilang bahasa adalah jendela di mana kita bisa melihat keluar dan orang luar bisa melihat ke dalam. Kalau coding kita tentang bahasa seperti itu, kita pasti serius belajar bahasa. Coding kita gagal, gitu. Nah sekarang masalah coding decoding yang berkaitan bahasa dan pemikiran, sekarang lebih ramai coding decoding dalam masalah IT, gitu. Tapi saya pikir coding dan decoding pemikiran itu yang paling penting, yang paling penting. Dengan segala hormat, kalau saya nggak salah pernah lihat MIT itu. Ini sekolah di Amerika ya? Iya, itu memberikan saran kalau anak-anak itu mau cerdas dan pandai, daripada belajar coding, belajar musik. Karena musik itu analitis, kolaboratif, imajinatif. Musik. Perhatikan di sekolah-sekolah di negara maju, setiap anak itu wajib menguasai satu alat musik. Bukan suruh jadi pemusik, tapi dia disitulah mendapatkan nilai-nilai. Kolaborasi, imajinasi, bekerja sama, ketekunan, kesabaran. Alat musik. Bayangin aja belajar biola. Kalau nggak ada kesabaran dan konsistensi, nggak bisa dapat. Jadi bukan musiknya yang kita fokus, adalah prosesnya. Pak, jadi bisa disimpulkan bahwa pendidikan bahasa di sekolah-sekolah kita itu tidak cukup untuk bisa membantu siswa itu untuk menguasai ilmu-ilmu pengetahuan selanjutnya. Bukan bisa begitu. Kalau membaca bisa, mengetahui bisa, tapi sebagai alat untuk memahami itu beda lagi, Bang. Beda lagi. Karena di pelajaran bahasa itu adalah kita mendapatkan insight dari segala sesuatu bahasa kita. Pernah ketemu orang terlihat pandai karena dia memang pintar ngomong, ya. Dan memang begitu nyatanya, orang pandai itu pintar ngomong. Tapi ada juga orang pintar yang pendiam kan, Pak? Nah, ya itu nanti kaitannya dengan efektivitas. Jadi kalau kita pendidikan itu hasilnya dua, produktivitas dan efektivitas. Kepandaian berbicara, menjual dan sebagainya, itulah berkaitan dengan efektivitas. Tapi kalau produktivitas dengan berkaitan dengan keterampilan. Gitu. Terus terang, saya masih harus mengejar nih pertanyaan tentang bahasa ini. Iya, baik. Misalnya sekarang di sekolah-sekolah di Indonesia, ya, apa yang terkait dengan bahasa yang menyebabkan kemampuan mereka untuk memahami ilmu pengetahuan lanjutan tadi menjadi tidak optimal? Oke. Jadi lama sekali pemerintah kita itu mendorong masyarakat, keluarga dan masyarakat, sekolah terutama, untuk meningkatkan literasi membaca. Ya. Itu karena serius. Jadi serius? Sangat serius. Sangat serius. Membaca itu bukan soal mendapatkan ceritanya, membaca novel, membaca apapun, itu mendapatkan wawasan berpikir. Wawasan berpikir orang lain. Yang kita butuhkan itu wawasan berpikir, bukan keterampilan. Keterampilan perlu, tapi itu akan bergeser. Dulu kita mengejar-ngejar, ada John Naisbitt kalau nggak salah, yang meramalkan 20 tahun lagi informasi akan menjadi primadona. Kita belajar informasi, tapi orang sudah sampai informasi. Jadi begitu kita menguasai informasi, masanya udah lewat. Karena dia bilang 20 tahun lagi kita nggak cukup dan nggak siap dan sebagainya. Tapi kembali ke pokok pertanyaan,
memang bahasa kemampuan literasi membaca itu adalah ditaruh di atas agar dia mudah memahami matematik, mudah memahami sains. Sehingga pertanyaannya kalau begitu, kalau memang Indonesia pemerintahnya itu menekankan literasi, ya. Tapi kok hasilnya seperti yang tadi, serendah itu, apakah itu artinya pendidikan literasinya gagal? Belum berhasil, belum berjalan baik. Iya. Kalau gagal kan sekolah seolah-olah udah finish. Ini kita belum finish, masih berproses. Ya lambat lah. Nah kenapa Pak? Ya banyak hal. Literasi itu adalah soal kalau kita secara pendidik harus diberikan secara paksa kepada anak-anak. Tugas membaca. Tugas membaca itu buku. Buku itu dibaca di rumah. Iya. Ya. Ini orang tua ini, kalau orang tua ya, kalau gurunya memberi tugas membaca, suruh baca buku setebal ini, baca. Please penuhi baca. Nggak usah komplain, kasihan gurunya gitu. Menjelaskannya panjang lebar. Tapi memang baca itu dalam tanda kutip memang banyak disabotase juga. Maksudnya gini. Ngapain baca gitu loh. Anak kan mestinya liburan di rumah suruh baca. Kembali lagi contoh cucu saya kelas 4. Buku bacaannya segini tebalnya. Harry Potter. Harus baca dia. Harry Potter harus baca. Baca Harry Potter. Jadi dia pulang sekolah baca. Ini sore ada jam tertentu sebelum tidur dia baca nih. Di situ ada imajinasi, ada kalimat-kalimat yang sifatnya ilustratif dan sebagainya. Bagaimana orang memecahkan masalah, bagaimana konflik diselesaikan dalam cerita itu. Dalam cerita itu lihat konflik, lihat drama. Sorry Pak, saya bahkan jadinya mau bertanya begini. Jadi membaca, ya dalam hal ini Bapak menyebut Harry Potter. Iya. Membaca buku cerita, fiksi, itu adalah sesuatu yang penting. Penting, baik. Yang baik, bukan penting. Baik. Tapi penting juga lah. Iya, itu tergantung temanya ya. tapi baik lah. Yeah. Dia dapat kosakata baru seperti tadi ya. Iya. Manusia zaman dahulu. Zaman dahulu kapan ya? Iya. Melakukan inovasi. Inovasi apa? Membuat instrumentasi. Ya. Instrumentasi apa? Alat navigasi. Lalu apa hebatnya alat navigasi? Sehebat-hebatnya alat yang pertama adalah navigasi. Karena dengan navigasi orang bisa pergi kemana saja dan kembali ke rumah. Tidak ada penemuan dunia kalau tidak ada alat navigasi. Jadi sekarang dianggap remeh, kompas. Tapi navigasi itu luar biasa. Dan itu disampaikan oleh guru bahasa, bukan guru sains. Guru sains nanti urusan lain lagi. Ya urusan sainsnya. Iya, urusan sainsnya. Tapi menyinggung, mengenalkan, mendekatkan sains dalam kesehari-harian itu, bahkan dalam bahasa itu penting. Sekarang kita nggak bisa lah. Gue mah bukan orang sains gitu. Sehingga karena bukan orang sains, ya, bagaimana dia merawat kesehatan pun dia nggak tahu. Karena merawat kesehatan itu sains. Ya. Saya jadi membayangkan begini Pak, mestinya nih ya. Iya. Saya sedang berpikir-pikir tentang masa lalu saya nih ya. Saya merasa saya sangat berutang budi pada orang tua saya karena merekalah yang mengajarkan saya membaca. Membiasakan saya membaca. Dulu eranya begitu. Ya, tapi kalau saya banding-bandingkan dengan teman-teman saya juga kurang. Saya duga enggak tuh. Enggak begitu. Karena apa? Karena yang tadi Bapak katakan, seharusnya itu diberikan di sekolah kan. Artinya sekolah mengajarkan itu. Saya sedang berpikir-pikir, dulu saya di sekolah tuh disuruh baca enggak sih? Karena saya ingat sekali misalnya begini Pak. Saya lupa apakah ini SD atau SMP atau SMA bahkan. Kita disuruh bercerita ulang tentang karya sastra klasik Indonesia kan. Siti Nurbaya lah. Itu bagus banget. Tapi kami tidak melakukannya Pak. Minimal teman-teman saya tidak melakukannya. Kenapa? Karena ada buku-buku yang meringkas.
Iya, ya mereka. Jadi dia beli buku peringkasan. Kan tugas di sekolah juga disuruh meringkas kan? Betul. Bukan disuruh menuliskan ulang. Jadi mereka dari sana sebagai tugas mereka udah bisa serahkan. Nih Siti Nurbaya tentang seorang perempuan yang dipaksa untuk menikah bla bla bla. Sementara saya dengan asyik membaca bukunya. Nah sekarang kembali ke pertanyaan tadi kan. Jangan-jangan memang sekolah-sekolah kita nih selama ini saya selalu terganggu dengan angka yang tadi yang cuma 18% gitu ya. Itu barangkali karena memang tidak dipaksa, pakai istilah Bapak tadi. Sekolah-sekolah tidak memaksa. Tidak berani atau tidak mau atau tidak berani atau bahkan gurunya sendiri juga nggak suka baca. Iya, bisa jadi. Itu untuk membaca. Ya jadi literasi kita barangkali kalau cuman baca sih bisa lah ya. Makanya tingkat literasi kita tidak buruk-buruk amat barangkali saya duga. Tapi dia tidak membaca buku. Bapak setuju dengan pengamatan dengan bukan pengamatan bahkan bayangan saya barusan. Iya, kira-kira begitu. Dan kalau kita mau gali lagi lebih dalam, kenapa orang sekarang sulit sekali diminta untuk membaca, ya? Karena keterampilan bacanya rendah. Keterampilan membaca itu apa? Antara lain endurance. Yang kedua pemahaman. Gua nggak endurance artinya butuh keterampilan, kecepatan, kekuatan. Saya rasa tidak ada sekolah yang punya basic. Anda mengajarkan baca anak-anak sampai seterampil apa? Gimana ya ngeceknya ya? Ada. Kalau kita klik standar kemampuan baca, itu ada KBPM. Kemampuan baca per menit. Membaca cepat. Kalau standar anak-anak itu sekitar 100 sampai 120 SD, ya. Per menit. 120 suku kata. Suku kata. Iya, sampai 120. Kalau speednya dia 60, dikasih buku segini, baru lihat udah pingsan, Bang. Iya. Baca itu menjadi sesuatu yang menderita, melelahkan. Tapi kalau kita ajarkan dia keterampilan membaca, ya, maka guru atau orang tua bikinlah game, ya. Baca nih ya, sini. Nanti kalau mencapai sekian menit bisa baca ini. Pertama baca dulu. Setelah baca baru menyimpulkan. Tadi baca apa gitu ya? Iya, tadi baca apa? Menurut kamu gimana? Mungkin imajinasi lagi. Kalau umpamanya dia nggak nikah sama ini, terus kira-kira kemana dia? Imajinasi belok. Kalau cerita ini jalan ke sana, bagaimana kalau kita belokin? Sehingga imajinasinya jalan. Atau menurut kamu sebaiknya gimana dan sebagainya. Dan sebetulnya kalau untuk anak-anak komik nggak ada masalah. Orang Jepang itu bikin komik itu tujuannya untuk belajar. Oh ya? Iya, Doraemon dan sebagainya. Kalau saya nggak salah, loh itu komik itu bukan persoalan sepele. Saya bukan memuji komik ya. Kayak One Piece itu. One Piece itu cerita tentang seorang yang teguh. Kalau dia ingin menjadi bajak laut yang hebat. Kalau dia sudah teguh, apapun saya lawan. Dan dia orangnya baik, bersahabat dan sebagainya. Komik itu mengajarkan. Dia mengambil tema bajak laut, One Piece. Kalau menurut saya, dunia bajak laut itu adalah dunia hidup kita. Siapa yang kuat, dia yang menang. Siapa yang jujur, siapa yang ini, itu kita ini hidup di alam bajak laut. Kira-kira begitu. Kalau bahasa dulu mah hukum rimba gitu. Hukum rimba, iya. Jadi dunia dia ini, dan itu anak nangkep. Nggak kalau cerita dari awal sampai akhir dia nangkep dan dia belajar banyak bagaimana bersikap baik, bagaimana. Pertama kalau untuk anak-anak lihat orang tua banyak yang anti tuh kalau komik-komik begitu. Iya. Wah, kalau saya sama anak-anak saya itu kalau nonton itu jadi sedikit mendekati kenduri gitu semua. Ayo kita nonton bareng. Jangan nonton dulu ayah belum pulang kantor. Kita nonton bareng. Apa saja film yang mendidik. Jadi banyak. Itu literasi. Di situ kita dapat belajar. Saya rasa
Kalau umum sih sebetulnya begitu aja. Buku juga begitu ya? Buku juga begitu. Buku begitu. Kita punya langganan, sekarang udah nggak ada, langganan Intisari. Itu anak saya kelas 6 itu udah rebutan, bapaknya belum baca, dia udah baca. Karena banyak cerita. Banyak cerita, banyak. Oh iya, know-how. Iya, Intisari itu keren. Tentang pribadi, tentang perjalanan. Sekarang tutup ya? Udah nggak ada, sayang betul. Nggak, saya pernah ke sekolahnya Bapak ya, Tunas Iya. Global. Itu di perpustakaannya ada komik ya? Komik. Ada ya, nggak dikuasai ada oleh komik, ada cerita panjang, Harry Potter juga ada. Iya. Nah, di sekolah Bapak di Tunas Global, itu apa yang Bapak lakukan, bukan Bapak lah, tapi tim guru semua itu lakukan agar siswa-siswa Anda itu sejak kecil sudah terbiasa membaca? Kalau di level paling kecil, dongeng. Dongeng, buku, gurunya memegang buku, berdongeng. Si anak akan melihat, oh, di dalam lembaran itu seru banget isinya. Oh my God, that's true. Ya, jangan dongeng lepas begini. Pegang aja bukunya mau dibaca apa enggak. Jadi anak itu akan melihat, oh, di dalam lembar-lembar itu ada sesuatu yang menjelaskan kenapa penting orang membaca buku sambil di depan anak-anak. Iya. Dia sambil di tempat tidur, cerita bukunya ada, tapi walaupun udah di luar kepala ya tetap aja dibuka. Ya mungkin ada ilustrasinya nih, kancilnya ini dan sebagainya. Ya memang dari awal. Terus setengah dipaksa tugas membaca dan sebagainya. Nanti habit itu muncul. Tapi kembali lagi memang kita juga lagi mendorong ini di sekolah bahwa kita mengukur KBPM anak. Kemampuan membaca per menit. Iya. Kalau kayak kita Bang Ade ini harusnya 250 kata per menit. Per menit. Iya. Pak, saya kalau yang jago-jago baca tuh gue seminggu selesai segini. Iya. Tapi buat saya kan jadi kurang nikmat ya baca dengan terlalu cepat itu enggak? Ya kalau orang nggak biasa cepat itu tidak nikmat, iya kan? Tapi kalau cepat itu sudah menjadi kebiasaan, maka lambat itu tidak nikmat. Itu persoalan skill aja. Iya, kita hanya merasa nikmat kalau sesuai dengan skill kita. Jadi membaca cepat itu tidak mengurangi pemahaman kita mengenai apa yang kita baca. Diharapkan KBPM itu yang dicantumkan KBPM itu realistis. Jadi 80 sampai 120 kata per menit itu di situ dia masih bisa memahami. Oke. Anak saya Bang itu penerima beasiswa, cum laude dan sebagainya. Saya suruh baca, saya tes baca itu. Udah S1. Ya cuma 130. Yang artinya nggak jauh lebih tinggi dari 120. Iya, kalau harusnya dia 200. Dia harusnya 200. Ya. Itu kenapa jadi? Ya, jadi tapi untungnya dengan segitu tuh dia masih cukup membaca. Membaca itu tidak menderita. Tapi kalau yang membacanya lambat. Karena membaca itu ada speed, ada pemahaman. Ya. Nah ini dua ini speed dan pemahaman ini harus bersamaan. Kalau speednya dapat, pemahaman yang nggak dapat, malas gue baca gitu. Iya. Pak, ini menjadi sangat penting saya rasa karena sekarang justru kita hidup dalam dunia digital yang tidak menyuruh kita membaca. Kita terus-menerus menyaksikan. Saya kasih contoh. Iya. Yang disukai anak-anak sekarang apa sih? TikTok. Iya. Yang sepenuhnya adalah audiovisual. Iya. Pendek-pendek pula. Iya. Hampir-hampir tidak ada tulisannya. Iya. Kadang-kadang ada tulisan pun dengan bahasa yang berantakan kan? Iya. Itu gimana Pak menghadapi itu? What should be done? Ini kalau saya nggak salah sih namanya Postman ya, yang mengatakan bahwa segala sesuatu ini sekarang sudah dikemas dalam bentuk hiburan yang menyenangkan. Postman kalau nggak salah. Postman. Iya. Neil Postman. Iya. Jadi orang senang pada unsur hiburannya. Iya. Artinya boleh dibalik kata bahwa orang tidak suka beban-beban penderitaan membaca. Betul. Beban-beban penderitaan membaca. Mungkin ya kalau salah tolong dikoreksi. Enggak, jadi saya baca buku dia dan persis seperti apa Bapak katakan barusan. Iya. Jadi semua dikemas dengan kegembiraan. Istilahnya kita bisa mati karena hiburan tuh bisa. Bisa.
Jadi buat penonton ini ada sebuah buku yang saya pikir memang sangat bagus. Judul Indonesia itu menghibur diri sampai mati. Iya. Ya. Iya. Amusing ourselves to death. Iya. Bahasa Inggrisnya. Iya. Itu yang disebut oleh Pak Epi barusan. Silakan Pak. Iya. Jadi nah apa ya? Dibilang pilihan-pilihan yang menjebak seperti itu, ya kita mencari hiburan penting ya, tapi kita tidak semua harus terhibur. Sekolah juga terjebak. Sekolah juga terjebak. Bagaimana maksud Bapak? Bahwa mengajar pelajaran itu harus menyenangkan, belajar menyenangkan, ya. Itu kalau kita kaitkan dengan Postman, hati-hati dulu nih, menyenangkan yang gimana ceritanya. Iya. Oke. Harus clear dulu menyenangkan yang mana nih gitu loh. Iya. Hiburan, menghibur atau mendidik ya. Kalau dibebani dengan tekanan, pressure, apakah itu menyenangkan? Tidak. Ya. Menyenangkan. Hah? Menyenangkan. Gimana? Bang Ade atau siapa yang punya anak kecil ya? Iya. Kasih game yang gampang. Iya. Game yang gampang. Marah dia. Nggak mau. Tapi yang susah, apalagi kata temennya, ini susah banget. Mah, beliin mah. Iya. Anak itu lahiriahnya suka tantangan. Orang tua yang suka meremehkan. Oke. Kasihan lah ya. Iya, anak saya jangan dibebani itu. Yang namanya harkat dan martabat itu adalah memberi di atas kemampuan kita. Jadi yang namanya tantangan itu harus di luar jangkauan kita. Kalau kita jangkauannya 2 meter, 2 meter 10 itu adalah tantangan kita. Kalau kita main di 2 meter 190, 180, prek itu bukan nggak ada tantangannya ya. Nggak bertumbuh, nggak ada tantangannya. Dan pendidikan yang baik itu harus memberikan tantangan. Dan tantangan itu menyenangkan buat anak. Buat anak. Anak main bola sampai kepleset sampai patah tulang, dari nggak bisa sampai bisa. Itu karena tantangannya berat. Kita belajar naik sepeda. Belajar naik sepeda, tantangan. Ya. Jadi kalau ada yang bilang dibuat strawberry generation, ya itu yang bikin kita nih yang orang gede. Iya ya. Iya. Orang backpack anak-anak, ransel itu dibuat kecil, ada cantelannya. Itu maksudnya buat apa? Apa? Buat dibawa sama anaknya. Tapi begitu anaknya dibawa sama mamahnya. Iya. Kalau dibawa sama mamahnya bikin yang gede, nanti yang gede. Jadi, mamanya sayang sama anaknya. Ya kalau sayang bukan begitu. Sayang bilang sayang ya, tapi bukan begitu gitu. Bukan begitu. Jadi ya salah kaprah lah, salah kaprah. Banyak yang salah kaprah. Dan saya rasa parenting itu sebetulnya harus lebih sering disampaikan di ranah publik dan orang tua. Karena pendidikan itu yang berkepentingan banyak, yang bertanggung jawab banyak. Jadi bukan hanya sekolah, tapi orang tua dan anak, lalu masyarakat ya, dan dunia usaha. Oke, nah ini saya ingin tanya gini. Tadi ya fakta pertama adalah kita udah ketinggalan nih. Dan sekarang kurang lebih kita mulai melihat kalau saja ini diperbaiki seharusnya bisa membaik, ya. Banget, bisa banget. Bisa banget. Cuma kan pertanyaan siapa yang mau melakukannya, Pak? Ini pendidikan. Nih, kalau orang yang sekolah di sekolah Bapak, barangkali saya bukannya sedang memuji-muji nih. Iya. Akan beruntung ketemu gurunya kayak Bapak atau anak buah Bapak ya. Iya. Yang suruh anak pakai backpack. Iya. Dimarahin ibunya kalau jangan dibantuin Bu, biarin dia bawa sendiri gitu ya. Tapi kita bicara Indonesia kan. Iya. Nah ini sebetulnya hajatnya siapa sih? Pekerjaan untuk mendidik anak ini seperti yang tadi Bapak gambarkan. Iya. Ya, jadi kalau menurut saya pendidikan itu menyangkut beberapa orang yang berkepentingan, stakeholder, yang terkait langsung dan menggunakan langsung, memanfaatkan langsung. Secara umum itu adalah
keluarga, orang tua dan siswa. Pertama tuh harus dari keluarga. Keluarga. Nah, dulu yang minta-minta sama Tuhan pengen punya anak kan keluarga. Ya, sampai ke orang pinter, ya, sampai punya anak, ke dokter, jamuan diminum pengen punya anak. Itu adalah udah punya anak. Dia kan wajib mendidik anaknya. Jadi dia yang berkepentingan. Dalam mendidik itu dia perlu partner, bukan kontraktor. Partner. Adalah lembaga pendidikan. Bukan kontraktor. Banyak nih orang tua nih bilang, jangan bilang orang tua yang memimpin ya, sekolahan yang dia maunya anaknya beres gitu. Dikirim ke sekolah, maunya beres. Bayar 1 juta, 2 juta, beres ya. Jangan bilang itu tanggung jawab rumah ya. Gitu. Ada tuh begitu orang tua yang banyak ya, Pak. Banyak ya. Ya di tempat saya namanya Mama Lula. Lu lagi. Maksudnya dia yang ngomel terus. Dia dari pagi sampai sore dia terus yang komplain itu ya. Jadi itu. Yang kedua adalah masyarakat dan dunia usaha. Ketiga dong. Kan lembaga pendidikan. Ketiga, kedua masyarakat dan dunia usaha, ketiga lembaga pendidikan. Oke. Oh, masyarakat dulu. Iya, karena lembaga pendidikan nanti mensupport yang dua ini. Oke. Masyarakat dan dunia usaha. Nah, balik lagi ke orang tua dulu nih. Orang tua juga suka salah kaprah bahwa pendidikan itu adalah untuk memenuhi cita-citanya. Cita-cita siapa? Si orang tua. Orang tua mah kalau menurut saya nih ya, menurut saya yang diharapkan dari pendidikan anaknya bersekolah itu adalah 1, sehat, selamat, bahagia. Udah itu doang. Sehat, selamat, bahagia. Harusnya itu doang. Nggak usah pengen jadi dokter, pengen jadi jenderal, pengen jadi apa. Terserah lah ya. Terserah anaknya. Si anak itu diberi kebebasan untuk mengembangkan kepentingan anak, mengembangkan dirinya sesuai fitrahnya. Oke. Jadi kalau orang pada sibuk ada iklan menemukan bakat anak itu bakal menemukan bakatnya sendiri. Gak usah dicariin konsultan, gak usah dicariin apa. Dia akan menemukan bakatnya sendiri. Asal kita beli opsi-opsi untuk dia bisa menemukan bakatnya. Nanti dia menemukan bakatnya sendiri. Orang tua mah ya itu tadi berdoa aja selamat, sehat, dan anaknya bahagia. Nah anak yang bahagia dari anak ini bukan hiburan. Bahagia itu terpenuhi harkatnya, terpenuhi tantangan hidupnya. Jangan dikasih yang gampang-gampang. Anda ngasih gampang-gampang saya apa-apa ditolongin itu merendahkan sekali. Dengan kata lain jangan memanjakan ya Pak. Jangan membantu mengambil alih tanggung jawab, bukan memanjakan. Saya punya anak 3, saya manjain semua Pak. Artinya apa itu? Setiap orang itu senangnya dimanjain sama orang tuanya. Tapi dalam proses pemanjaan itu harus jelas. Decodingnya pemanjaan itu harus jelas. Bukan apa-apa diambil alih tanggung jawabnya. Itu yang gak boleh. Jadi bentuk pemanjaan yang Bapak lakukan contohnya apa? Memberikan apa yang dibutuhkan. Misalnya apa? Bukan memberikan apa yang dia minta. Oke? Ya, memberikan. Dan ini penting nih, penting orang tua nih. Jangan memberikan sesuatu nunggu dia minta. Ya terang aja babe gue ngasih orang gue minta. Iya. Bukan prestasi kalau anak minta. Prestasi itu misalnya, Bang Ade, nanti semester depan kayaknya mesti ganti laptop nih ya. Nanti mama cariin dulu uangnya. Perlu ganti kan? Iya. Kita tahuin sendiri bahwa laptop dia udah jadul. Jadi anak diberi laptop, ditawarin laptop itu sebelum dia minta. Dan kalau dia minta padahal menurut kita sebetulnya tidak perlu diganti, ya diskusi. Diskusi. Buat apa? Buat game mah. Iya. Dan saya kalau bilang mungkin akan dibilang bohong kali, yang aneh, tapi semuanya masih hidup. Yeah. Saya itu selama mendidik anak tidak pernah melarang, Bang. Tidak pernah melarang. Tidak pernah melarang anak. Jadi semua kita selesaikan dengan diskusi sehingga sampai kepada opini.
Jadi tidak melarang tapi diskusi. Diskusi. Ya. Sampai dapat solusi. Dan ini yang terjadi, saya rasa memenuhi dengan apa yang dinamakan mahkota dari pendidikan menurut OECD. Yaitu? Ada 3 hal penting menurut hasil daripada pendidikan menurut OECD. Yang pertama adalah kemampuan menciptakan nilai. Teret. Apa itu? Kita hidup di atas nilai-nilai. Tapi nilai itu bergeser dengan zaman. Iya. Kalau kita pakai nilai tahun abad ke-60, abad 600, nilai-nilai abad yang lalu kita pakai sekarang, itu udah nggak cocok. Jadi nilai-nilai yang ada yang mendorong hidup kita itu harus selalu kita evaluasi dan kita perbaharui. Kita nggak bisa nih pakai. Misalnya apa? Kejujuran gitu, itu nilai kan? Ya, itu nilai universal. Ya. Ya, ada yang masih berlaku, tapi banyak sekali yang sudah tidak berlaku. Boleh beri contoh? Misalnya gini, kaitan dengan anak deh ya. Ya. Anak yang lahir zaman dulu, di zaman kemerdekaan, itu hidup dalam keprihatinan. Negara masih miskin, apa-apa nggak punya. Ya. Maka dibangunlah nilai. Kita harus berdiri di atas kaki sendiri. Maksudnya apa nilai itu? Ya lu usaha masing-masing, pemerintah masih miskin kan gitu kira-kira. Ya kan? Ya. Itu nilai yang dulu. Berdikari di atas kaki sendiri, sekarang udah nggak pas. Sekarang anak itu sudah lahir dalam tanda kutip, itu bersama teknologi dan komputer. Dia lahir bersama kecepatan. Ya. Dia lahir bersama wawasan, jendela yang luas. Itu lahir bersama dia. Melekat bersama dia. Begitu brojol itu nempel. Maka nilai-nilai menumbuhkan anak itu harus disesuaikan lagi. Dengan teknologi itu? Ya, dengan teknologi, dengan situasi zaman dan sebagainya. Makanya pendidikan yang baik itu berkesesuaian dengan zaman. Pendidikan salah satu penguatnya adalah nilai-nilai. Nilai-nilai dibangun itu untuk menguatkan pendidikan. Jadi menciptakan nilai atau memodifikasi nilai, mengevaluasi nilai itu kita harus mampu. Ya, karena nilai itu yang mendorong kita kemana nanti. Itu kata OECD nih. Menciptakan nilai. Istilahnya dia menciptakan nilai, memperbaharui nilai. Kita harus selalu memperbaharui nilai. Kalau bahasa lugasnya mah udah nggak begitu lagi sekarang. Sekarang mah udah nggak begitu lagi. Nanti bulan depan atau 5 tahun lagi udah nggak begitu lagi tuntutan. Jadi tuntutan ini buat guru sesuatu yang sangat menantang, Pak ya. Jadi guru tuh nggak bisa lagi bilang kita harus ini, kita harus itu gitu ya. Bisa. Tapi untuk derajat tertentu tentu bisa. Iya, bahwa segala sesuatu itu lentur berubah itu yang perlu disampaikan. Iya. Gitu. Yang kedua, ya ini yang juga keren. Kita diminta bukan menyelesaikan masalah. Menyelesaikan masalah itu sudah kemampuan otak setiap manusia. Oke. Yang di kampung, yang di desa, yang kaya, yang miskin, itu kalau punya masalah otomatis sudah relatif prosesnya sudah bisa menyelesaikan. Yang paling penting sekarang itu adalah menyelesaikan dilema. Jadi manakala ada pemecahan masalah versi A, pemecahan masalah versi B, pemecahan masalah versi C, muncullah dilema. Yang mana ya? Yang mana? Mempertemukannya gimana? Iya. Itu dihadapi sekarang. Itu sekarang kita menghadapi dilema. Betul. Partai aja ada berapa alirannya? Itu. Saya bahkan berpikir tentang agama, Pak. Ya, dulu bisa. Mungkin jauh lebih sederhana kan mengatakan ini haram dan itu halal. Iya. Sekarang yang halal ada 7, yang haram ada 12. Iya. Gak, maksud saya adalah memang karena kita ketemu dengan orang lain, ketemu dengan sesama Islam tapi Islamnya beda, sesama Kristen tapi Kristennya mungkin beda, gitu kan? Iya. Ya, tapi yang berkaitan dengan produktivitas. Ini bukan menyinggung
sesuatu. Saya ambil contoh aja. Ya. Wisma atlet itu dibutuhkan. Atlet itu butuh wisma atlet. Ya. Sedang dibangun besar-besaran di Hambalang. Sekarang. Yang lalu. Oh, yang dulu itu. Oke. Triliun. Lalu ada kasus korupsi. Ya, yang harus diselesaikan. Lalu mangkrak. Ya. Lalu tidak ada yang berani menyelesaikan. Karena dilema antara kebutuhan, ekonomi, dan status hukum. Masa nggak bisa mempertemukan supaya itu dimasukin duit sedikit lagi jadi. Di luar itu dilema. Jadi segala sesuatu yang mangkrak kalau menurut saya itu karena ada dilema yang tidak bisa diselesaikan. Ketidaksanggupan menyelesaikan dilema. Jadi poin yang kedua adalah. Jadi bahkan OECD bilang itu adalah kemampuan yang dibutuhkan di saat ini. Jadi satu tadi menciptakan nilai. Jadi tadi ada keterampilan abad 21. Di mana keterampilan abad 21 itu mengerucut menjadi kompetensi. Kompetensi itu tiga itu. Nilai, satu membuat nilai. Yang kedua menyelesaikan dilema. Ya. Ketiga bertanggung jawab pada masa depan. Oke. Udah itu tiga itu. Nah, kalangan industri kalau mau cari karyawan yang harus pintar tiga ini. Lah, yang punya pabrik aja nggak ngerti gimana, Pak? Pasti dia ngerti. Soal bagaimana menjahit, bagaimana mengedit itu kan dilatih. Tapi manusia itu harus diseleksi tiganya ini. Kalau dia bertanggung jawab pada masa depan, itu pasti dia punya keterampilan growth ability, keterampilan tumbuh. Dia punya growth mindset, pikiran untuk bertumbuh. Itu adalah ke depan. Jadi ke depan. Kalau orang yang masih zaman dulu zaman itu mah udah nggak bakalan bergerak orang kayak begitu mah. Ini luar biasa, Pak. Dan sekarang pertanyaannya memang adalah bagaimana menanamkan itu pada anak-anak didik kan? Bagaimana itu ditanamkan di sekolah-sekolah? Saya ulang nih, Pak ya. Orang mungkin beruntung yang bisa di sekolah ketemu dengan orang seperti Bapak sebagai gurunya, sebagai pengajarnya kan, yang memang punya kesadaran itu. Nah, kita mungkin harus bicarakan lagi secara khusus nih dalam pertemuan berikutnya. Karena menurut saya pertanyaan yang tadi belum selesai. Siapa yang harus melakukannya? Ya. Karena tadi Bapak katakan harus dimulai dari bahkan orang tua, dari keluarga. Punya kesadaran itu. Ya syukur-syukur kalau orang-orang yang menonton acara kita nih hari ini terketuk, terbangun kesadarannya. Iya ya. Kesadarannya dan tidak marah ya. Tidak marah. To some extent terus terang Pak, saya merasa kayaknya dalam beberapa hal kalau begitu, saya tuh dulu salah mengajarkan anak-anak saya ya dalam beberapa hal. Keseluruhannya sih saya merasa saya cukup bangga lah ya. Iya itu kami lakukan. Tapi ada hal-hal yang tadi Bapak sebut yang membuat saya merasa iya harusnya nggak gitu ya. Nah, jadi kita harus bicara terus nih Pak tentang paling tidak yang kedua tadi ya. Yang kita tadi penonton kita lihat, kita mulai dari bicara tentang kondisi kita yang memprihatinkan dari data-data OECD, data-data PISA. Apa yang harus dilakukan? Tadi Bapak sudah menekankan pendidikan itu harus dimulai dari pemahaman bahasa, membaca, dan membuka wawasan orang jadinya kan. Nah, tapi kemudian Bapak juga mengatakan bahwa untuk itu banyak hal yang harus dilakukan. Betul. Dan Bapak mengatakan jangan serahkan pada sekolah ya. Semata. Jangan serahkan pada sekolah semata. Karena di situ ada yang menarik tadi Bapak ya. Ada keluarga, oke, kita sadar lah ya. Semua dimulai dari keluarga. Tapi nomor 3 Bapak atau nomor 2 Bapak adalah masyarakat dan bidang usaha. Dunia usaha. Bapak tadi nyebut pemerintah nggak ya? Belum, nanti yang ketiga pemerintah. Nah,
Itu akan kita bicarakan di pertemuan kita selanjutnya ya Pak Boleh, ya. boleh. Oke. Secara umum itu ada keluarga, masyarakat dan dunia usaha, lembaga pendidikan, kami ini, yang keempat pemerintah. Tapi kami di Tunas Global memiliki yang kelima. Mungkin nanti aja kita cerita. Oke. Nanti kita bicarakan, karena kalau kita berusaha bicarakan sekarang, waktunya nggak ada Pak. Iya. Maksud saya adalah biar bagaimanapun perhatian orang itu biar bagaimanapun terbatas. Baik. Tapi terima kasih loh, Pak Epi. Ini luar biasa. Saya sendiri belajar. Mudah-mudahan penonton juga belajar dari sini. Dan kalau perlu orang-orang yang bergerak di bidang pendidikan. Dan suarakan pendapat Anda di kolom komentar kami nanti di bawah di YouTube, atau kita bisa juga diskusi suatu kali nanti. Mungkin off air kali Pak ya, kita diskusi dengan masyarakat langsung. Boleh. Bicara tentang pendidikan. Saya terima kasih Pak Epi. Terima kasih penonton. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Saya tutup 1 menit boleh? Boleh. Silakan Pak. Jadi pendidikan itu saya pernah tanya bagaimana menganalogikannya. Saya ketemu dengan seorang petani yang di halaman rumahnya pohonnya itu subur-subur. Pohonnya macam-macam subur-subur. Ketika ditanya bagaimana Bapak menumbuhkan pohon ini sampai sedemikian subur. Saya tidak menumbuhkan katanya. Ya, saya hanya menyingkirkan hama-hama dan gulma dari sekitarnya dan memberikan apa yang dibutuhkan untuk tumbuh. Jadi kira-kira pendidikan itu seperti itu. Kita berikan apa yang dibutuhkan anak untuk tumbuh, ya. Lalu kita singkirkan gulma dan hambatan yang menghambat dia untuk tumbuh. Kemudian biarkan dia tumbuh. Biarkan. Kita waktu menemukan dia dalam bentuk tunas, kita tidak tahu tunas apa ini, ya. Rambutan, kelapa atau apa. Dia nanti akan tumbuh sesuai dengan fitrahnya. Yang mangga jadi pohon mangga, yang ini jadi dan seterusnya. Jadi kira-kira Bapak petani itu menginspirasi juga. Jadi saya bukan menumbuhkan. Orang maunya menumbuhkan, mencetak. Ya mohon maaf ya, termasuk pemerintah, orang tua, anak gue mau jadi ini gitu ya. Jadi apa ya? Iya. Jadi sebetulnya tugasnya kita semua ini adalah membiarkan kesempatan dia tumbuh dengan baik, memberikan apa yang dia butuhkan, sinar matahari, ya, lalu membersihkan gulma-gulma, hambatan yang menghambat dia tumbuh apa saja, kesombongan, kemalesan dan sebagainya. Dan seterusnya. Saya pengen jadi guru nih Pak jadinya. Yuk. Terima kasih Pak Epi. Sampai ketemu lagi. Terima kasih penonton. Kita ketemu lagi di episode berikutnya.